Takaran dalam pemupukan harus pas dan berimbang. Bukan berarti harus setara 15-15 semua. Pemupukan berimbang di sini, maksudnya adalah yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Seperti yang kita tahu, pada musim hujan kita tidak bisa memberikan pupuk dengan kandungan N yang banyak karena akan memacu berkembangnya jamur. Tapi agar kebutuhannya tetap terpenuhi, kita berikan pupuk NPK dengan N yang rendah. Fase generatif sendiri masih dibagi menjadi dua, yaitu pembungaan dan pembuahan. Simak sampai selesai untuk melihat pupuk apa saja yang cocok digunakan pada saat musim hujan. Pupuk mutiara profesional, kandungan NPK-nya terdiri dari nitrogen amonium 9%, fosfor 25%, dan kalium 25%. Berbeda dengan pupuk-pupuk tabur lainnya, kandungan N dalam pupuk ini hanya sedikit. Jadi, lebih cocok untuk fase generatif pada saat musim hujan. Karena air hujan sudah membantu memberikan unsur hara N. Pada fase generatif sendiri, tanaman akan lebih banyak membutuhkan unsur hara P dan K, karena fokusnya adalah pada pembentukan buah. Unsur P akan membantu pertumbuhan akar dan bunga, sementara unsur K berfungsi untuk pembentukan buah. Sebagai pupuk tabur, untuk tanaman cabai pupuk ini diberikan dengan dosis 8 kg per 1000 tanaman. Akan lebih baik jika ditambah pupuk kalsium boron, misalnya dengan Karate Plus boroni sebanyak 4 kg. Kombinasi antara dua pupuk tadi diberikan dengan interval 2 minggu sekali, boleh dengan cara tugal atau tabur. Ketika intensitas hujan tinggi, maka cara pengaplikasiannya adalah dengan ditabur atau ditugal, atau dibenamkan saja. Sehingga kandungan air dalam tanah tidak akan terlalu banyak. Harga 1 kg pupuk ini sekitar 35 ribuan. Penggunaan pupuk NPK profesional tadi akan memberikan dampak dalam waktu seperti pupuk tabur pada umumnya, perlu diserap oleh akar dulu. Pada fase generatif, nitrogen juga dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan ukuran buah yang dihasilkan oleh tanaman. Untuk memastikan terserap dan agar cepat terlihat efeknya, pemupukan kita lakukan melalui daun. Berikut ini beberapa produknya. Komposisi dari pupuk Gandasil B yaitu nitrogen 6%, fosfat 20%, dan kalium 30%. Kandungan fosfat sebanyak 20% diperuntukkan untuk menunjang pembentukan tunas bunga, dan kandungan kalium yang 2 kali lipat lebih tinggi daripada Gandasil D berguna untuk membentuk karbohidrat pada buah. Apabila tanaman buah membentuk karbohidrat dengan baik, yang mana karbohidrat akan diubah menjadi zat capsaicin yang mempengaruhi tingkat kepedasan buah cabai. Sedangkan kandungan nitrogen dalam pupuk ini tergolong rendah hanya 6% karena fungsi utama pupuk Gandasil B untuk fase generatif bukan vegetatif, dalam hal ini bukan untuk daun. Dalam pupuk ini juga ada banyak hara mikro dan vitamin. 500 gram pupuk ini harganya sekitar 25 ribuan. Dosis pemakaiannya yang disarankan adalah 2 atau 3 gram per liter air. Diaplikasikan jika kelihatan sudah ada kuncup bunga, mulailah menyemprotkan Gandasil B seminggu sekali. Pupuk KCL cair Kalimatch memiliki kandungan kalium oksida 20%, fosfat 7%, boron 1000 ppm, dan sedikit nitrogen yang hanya 2% saja. Secara keseluruhan kandungan utamanya adalah kalium dan boron yang diformulasikan dalam bentuk larutan agar mudah diserap dan cepat dimanfaatkan tanaman. Menjelang masa generatif, saat muncul bunga gunakan pupuk ini dengan dosis 2 ml per liter air. Disemprotkan setiap seminggu sekali. Sementara ketika sudah masuk masa generatif, yaitu ketika mulai muncul calon buah dosisnya dinaikkan menjadi 3–4 ml per liter air. Interval penyemprotannya sama, setiap 7 hari sekali.
500 mili pupuk ini harganya sekitar 40–45 ribuan. Dalam pupuk ini ada kandungan kalium oksida 46%, fosfat 25%, nitrogen 6%, boron 15%, magnesium 10%, mangan 2%, sulfur 2%, dan silika 0,8%. Juga dilengkapi dengan beberapa unsur mikro seperti besi, molibdenum, seng, juga mineral dan vitamin. Kalium cair ini juga sudah bebas klor sehingga lebih aman untuk diaplikasikan dalam jangka panjang. Seperti pupuk Kalimatch yang sudah kita review tadi, K14 Agroben juga memiliki sedikit kandungan nitrogen. Harga 250 mili pupuk ini sekitar 60 ribuan. Sebelum diaplikasikan, perlu dikocok dulu. Penyemprotan yang disarankan menggunakan dosis 1 atau 3 mili per liter air, atau sekitar 1 tutup botol per tangki 15–17 liter. Seperti namanya, kandungan dalam pupuk ini Super P, lebih dominan unsur P-nya. Komposisinya terdiri dari NPK 12, 27, 23. Sebagai pupuk daun, di dalamnya juga ada kandungan hara makro sekunder. Di antaranya adalah kalsium, magnesium, dan sulfur. Juga dilengkapi dengan hara mikro yaitu boron, molibdenum, kobalt, tembaga, besi, mangan, dan zinc. 500 gram pupuk ini sekitar 40 ribuan. Dosis kebutuhannya adalah 15 atau 25 gram per 10 liter air. Karena kandungannya yang dominan fosfat, maka pupuk ini saya sarankan digunakan pada fase pembungaan saja. Penggunaannya hanya untuk mempercepat perkembangan organ-organ generatif tanaman, seperti memperkuat akar, dan merangsang pembentukan bunga dan buah. Penyemprotannya dilakukan pada pagi atau sore hari setiap seminggu sekali atau 10 hari sekali. Pupuk Kyuvita sebenarnya memiliki banyak jenis. Yang cocok digunakan untuk fase generatif adalah Kyuvita P32 dan K32. Kita lihat kandungan pupuk Kyuvita yang dominan P dulu. Total ada 16, 32, 16 NPK, seimbang NK dan dominan P, dan ada juga kandungan 0,5 magnesium oksida, 0,5 sulfur, dan 0,1 trace elemen yang terdiri dari seng, mangan, tembaga, besi, molibdenum dan boron. Maka, komposisi tersebut berfungsi untuk memperkuat akar, dan menyeragamkan bunga dan buah. Harganya 45 ribuan per kemasan 500 gram. Untuk tanaman cabai, dosisnya adalah 1 atau 2 gram per liter air. Diaplikasikan saat menjelang berbunga dan diulang sekali setelah berbunga. Aplikasinya diberi jarak waktu 1 minggu. Sementara Kyuvita yang K32, kandungannya terdiri dari 16, 11, 32 NPK. Dilengkapi dengan unsur hara makro sekunder dan mikro yang sama persis dalam Kyuvita P32. Dengan komposisi NPK yang berbeda, pupuk ini berfungsi untuk meningkatkan jumlah dan hasil panen. Untuk harga sama saja. Dosisnya juga 1 atau 2 gram per liter air. Diberikan mulai pembentukan bunga sampai panen dengan interval aplikasi 5 atau 7 hari sekali. Kalau juragan mau tahu, pupuk ini buatan Saprotan Utama, produsen pupuk Ultradap dan produk pertanian lainnya yang dilabeli Cap Pak Tani. Seperti pupuk Kyuvita, pupuk Growmore juga ada banyak jenisnya. Ada pupuk Growmore bunga yang kemasannya merah dengan kandungan NPK 10, 55, 10, yang dilengkapi kalsium, magnesium, sulfur, boron, tembaga, besi, mangan, molibdenum dan zinc. Dosis penggunaannya tidak jauh berbeda, yaitu 1 atau 2 gram per liter saja.
Interval semprotnya antara 5 atau 10 hari. Kandungan unsur P-nya sangat tinggi, berbanding jauh dengan pupuk-pupuk lainnya. Maka selain merangsang akar dan mempercepat pembungaan, pupuk ini juga bisa berfungsi untuk memindahkan bibit ke media tanam baru dan untuk proses asimilasi tumbuhan. Per botolnya dihargai sekitar 70 ribuan. Sementara pupuk Growmore yang kemasan oranye, berfungsi sebagai bahan dasar protein untuk membantu asimilasi dan respirasi memperkuat jaringan tanaman pada saat pembungaan dan pengisian buah. Kandungan nitrogen dalam pupuk ini hanya ada 6% saja. Sementara fosfat dan kaliumnya, masing-masing ada 30%. Dosis dan interval pemupukannya juga sama seperti Growmore yang digunakan untuk bunga. Harganya juga tidak jauh berbeda. Dari 7 rekomendasi tadi, memang lebih didominasi oleh pupuk daun. Sebab efeknya akan lebih cepat pada tanaman, meskipun harus melakukan pemupukan dengan interval yang lebih sering. Rekomendasi pupuk tadi juga merupakan yang paling baik untuk fase generatif di musim hujan. Nyalakan lonceng dan subscribe sekarang, untuk mengetahui informasi lainnya seputar produk pertanian. Sampai jumpa.